puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Al-Masih. Oh, Dia muliakan Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Muliakan Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal.
thrill of hope. The weary world rejoices for yonder grave, and new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang cemerlang, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari sujud
Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Sukacita Natal telah tiba. Saat ini sambutlah kelahiran Tuhan Yesus dalam hatimu dengan penuh sukacita. Sebab hanya Tuhan Yesuslah sang sumber yang mendatangkan sukacita bagi kita semua. Sukacita datang saat kita menjadi anak yang taat dan setia kepadanya. Seperti kisah Zakaria dan Elisabet yang selalu taat setia kepada Tuhan, maka mukjizat serta sukacita besar datang pada mereka. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sukacitamu datang. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kak Friska ajak semuanya untuk lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah jagai kami sepanjang hari hingga saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu dalam keadaan yang baik, itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu dengan sungguh-sungguh. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah hati kami ya Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ayo adik-adik, kita saja terus semua lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Hai lihat semua, Yesus datang. Dia bawa terang yang ajaib. Mari semua kita bersuka bersama. Ayo menari sambut harapan. 1, 2, 3, left and right. Goyangkan kakimu semua. 1, 2, 3, left and right. Ayo menari. 1, 2, 3, left and right. Goyangkan kakimu semua. 1, 2, 3, left and right. Sambut harapan. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam pam pam. Mari bersuka. Pam pam pam. Pam pam pam. Sambut harapan. 1, 2, 3, left and right. Goyangkan kakimu semua. 1, 2, 3, left and right. Ayo menari. 1, 2, 3, left and right. Goyangkan kakimu semua. 1, 2, 3, left and right. Sambut harapan. Yesus datang, Dia beri harapan. Selamat haleluya. Ayo adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semuanya bertepuk tangan di atas kepalanya, yuk. Angkat suaramu, katakan. Natal telah tiba. Ayo bersama bersuka cita. Yesus lahir untuk kita semua. Karena Yesus sangat sayang kita. Ku mau menari-nari
bersukacita, sebab Yesus datang untuk kita semua. Yuk tepuk tangan dan sorakan, Yesus sayang padamu. Angkat suaramu, katakan, Natal telah tiba. Ayo bersama bersukacita. Yesus lahir untuk kita semua, karena Yesus sangat sayang kita. Ku mau menari-nari dan bersukacita, sebab Yesus datang untuk kita semua. Yuk tepuk tangan dan sorakan, Yesus sayang padamu. Ku mau menari-nari dan bersukacita, sebab Yesus datang untuk kita semua. Yuk tepuk tangan dan sorakan, Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku. Yesus sayang kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Ayo adik-adik, mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Kita mau menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kak Friska mau tanya yang percaya, kalau Tuhan begitu mengasihi kita, boleh angkat tanganmu. Oke, mari adik-adik angkat suaramu. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. We are weak, but He is strong.
adik-adik, Kak Friska mau tanya, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita? Angkat tanganmu. Kak Friska masih kurang lihat nih. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang percaya. Wah, semuanya percaya kalau Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Tahu nggak adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu sudah lahir di dunia ini, untuk siapa? Tahu nggak untuk siapa? Iya, benar. Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk kita semua. Untuk kakak, untuk adik-adik, untuk papa, untuk mama, untuk semua teman-teman kita, untuk semua orang. Karena dia begitu mengasihi kita. Ayo adik-adik, saat ini Kak Friska ajak kita semua untuk datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Dengan segenap hati katakan, Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mari adik-adik, Kak Friska ajak kita semua sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Angkat tanganmu, tutup matamu. Kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Ya Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau baik. Sangat baik. Dalam hidupku. Ku tinggikan. Ku agungkan. Kau
sekali Kak Meka ketemu dengan adik-adik dalam Kids News minggu ini. Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Wah, adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama dengan Kids Impact. Ayo, ada yang masih ingat tanggal berapa? Hah? Betul, minggu depan adik-adik. Besok hari Sabtu, tanggal 11 Desember jam 5 sore, kita akan sama-sama merayakan Natal dengan teman-teman kita di Kids Impact live melalui YouTube. Adik-adik siapkan baju terbaiknya untuk mengikuti Natal ini. Nah, sebelumnya Kak Meka mau menginformasikan kepada adik-adik bahwa kita ada acara yang juga spesial. Siapa di sini yang mau ketemu dengan Fligo and Friends? Ada? Ada? Wah, banyak ya. Nah, kali ini kita akan mengadakan meet and greet bersama Fligo and Friends. Siapa yang mau? Yuk sama-sama join melalui Zoom pada hari Rabu tanggal 8 Desember jam 4 sore. Rame-rame cepet-cepet adik-adik karena tempatnya terbatas ya. Jadi ada 2 acara. Hari Rabunya kita meet and greet bersama Fligo and Friends. Dan hari Sabtunya kita merayakan Natal bersama-sama melalui YouTube. Finally, yang ditunggu-tunggu di akhir tahun. Pastor Nita membawa satu kabar baik buat adik-adik dimanapun adik-adik berada. Christmas is coming. Dan kali ini Fligo akan menjelajah ke dunia yang baru, in the unknown world. Pastikan adik-adik mengikuti perjalanan Fligo yang seru ini. Kapan? 11 Desember, jam berapa? 5 sore. Jangan lewatkan keseruan pengalaman Fligo kali ini. Join bersama-sama. Tuhan memberkati. Nah, jangan sampai ketinggalan ya adik-adik untuk merayakan Natal bersama Fligo and Friends. Sekarang Kak Meka mau bertanya, apakah ada adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Kids Impact? Baik online maupun onsite? Ada? Kak Meka mengucapkan selamat datang ya buat adik-adik yang baru pertama kali bergabung di ibadah Kids Impact. Nah, selain Kak Meka dan juga kakak-kakak yang lain, ada Pastor Nita yang akan menyambut adik-adik. Let's check it out. Shalom Kids Impact, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan selaku Kepala Divisi Kids Impact di Keluarga Allah. Saya ingin menyambut bagi adik-adik sekalian yang baru pertama kali bergabung di Kids Impact. Welcome to Kids Impact. Saya sangat senang berkenalan dengan adik-adik semua. Bagi adik-adik yang baru pertama kali bergabung dan ingin mengikuti kelompok sel anak di Keluarga Allah, ataupun adik-adik punya pertanyaan seputar Kids Impact, adik-adik dapat menanyakan pertanyaan adik-adik di nomor berikut ini. Catat nomornya ya adik-adik, 081 18 907 907. Nomor yang sangat mudah sekali. Adik-adik jangan sampai tertinggal semua kegiatan dan aktivitas dan keseruan dari Kids Impact. Ikuti terus sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Selain itu, apakah ada yang berulang tahun selama 1 minggu ini dari hari Senin kemarin sampai hari ini? Apakah ada adik-adik maupun kakak-kakak nih yang berulang tahun? Happy birthday ya yang berulang tahun. Nanti kita akan sama-sama berdoa untuk kakak-kakak dan teman-teman yang berulang tahun. Tapi sebelumnya, yuk kita persiapkan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Kita siapkan handphonenya untuk scan QR Code yang ada di layar adik-adik. Atau bisa langsung transfer ke nomor rekening yang tertera juga di layar adik-adik. Oke, sudah siap? Yuk kita sama-sama berdoa. Yang pertama kita akan berdoa untuk teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun. Dan yang kedua kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan syukur kami untuk teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa biarlah dengan bertambahnya usia mereka,
Mereka boleh menerima berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacitamu yang terus mengalir dan berlimpah-limpah juga. Dan biarlah Tuhan, kami percaya kehidupan mereka terus ada dalam tuntunan-Mu, dan kami percaya masa depan mereka sudah aman dalam jaminan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah sucikan, kuduskan persembahan kami, dan biarlah persembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa siapkan alat tulisnya, siapkan Alkitabnya, dan siapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan. Yang pasti harus fokus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kids Impact. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wow, luar biasa. Semuanya yang luar biasa katakan haleluya. Amin. Adik-adik yang manis, kita semuanya hari ini sudah siap bukan? Dengan alat tulisnya, Alkitabnya, dan juga apa adik-adik? Ya, betul sekali. Buku catatan dan juga yang paling penting dari semuanya itu adalah hati kita. Dan juga harus fokus untuk mendengar firman Tuhan. Tinggalkan semua kegiatan yang lain adik-adik, kita akan fokus untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa, berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat berkat kasih setiamu, anugerahmu yang sangat besar buat kami. Bulan ini Tuhan memasuki bulan yang ke-12 di tahun ini. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu yang luar biasa dan sempurna atas kami. Sehingga sampai hari ini Tuhan, kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Kami percaya, kami mau duduk manis, kami mau dengarkan Engkau berbicara lewat Kak Maya pada hari ini. Di dalam firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu, anugerah-Mu menyertai kami semuanya. Pimpin kami supaya kami mampu melakukan setiap firman Tuhan. Supaya hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu, nama di atas segala nama. Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Semua anak-anak yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita sudah memasuki di bulan yang terakhir untuk tahun ini. Bulan apa? Betul sekali. Bulan Desember. Kalian boleh lihat hari ini. Wow, di sekeliling kakak ada juga pohon Natal. Nah, terus apa lagi? Ada banyak kado-kado juga. Nah, adik-adik, biasanya setiap pohon Natal kita pasang di saat merayakan hari Natal. Nah, hari ini firman Tuhannya sangat menarik sekali adik-adik. Kita akan belajar tentang sukacitamu datang. Apa adik-adik temanya? Sukacitamu datang. Benar sekali. Kita akan baca firman Tuhan. Adik-adik bisa buka di dalam kitab Lukas. Semua kelas joyful, perhatikan sungguh-sungguh. Kita baca firman Tuhan dengan suara yang nyaring. Semuanya buka Alkitab kalian di dalam Lukas pasalnya yang ke-1. Lukas pasal 1. Sudah siap adik-adik? Ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-24. Wow, menarik sekali. Lukas 1 ayat 5 sampai 24. Adik-adik baca dengan keras ya. Jadi adik-adik tidak hanya menyimak,
tetapi membaca dengan suara yang nyaring. Bersama dengan Kak Maya di kelas Joyful hari ini, adik-adik harus semangat baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-9, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia melihat suatu penglihatan dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah ada di akhir tahun 2021. It's amazing. Tuhan Yesus selalu baik. Dia sudah dan akan selalu menjagai kita semuanya. Yang percaya dijaga Tuhan katakan amin. Yes. Bulan ini tema yang besar, tema besarnya kita adik-adik di bulan Desember ini tahun 2021, sukacita Natal. Pastinya Tuhan Yesus sudah mempersiapkan
sukacita yang besar untuk kita semuanya. Nah, di minggu pertama ini khususnya adik-adik, kita akan belajar seperti yang Kak Maya sudah sampaikan buat kalian dengan tema sukacitamu datang. Tolong tirukan apa temanya anak-anak? Yes, sukacitamu datang. Amin. Dua hal yang akan kita renungkan bersama saat ini, adik-adik. Kita pelajari ya. Siapkan catatannya. Poin yang pertama, apa adik-adik? Adik-adik bisa baca? Poin yang pertama, ya, Tuhan sanggup mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Ulangi sekali lagi, Tuhan sanggup mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Amin. Tuhan sanggup adik-adik untuk mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Adik-adik, bila suatu saat adik-adik diperhadapkan dengan dua pilihan, pilih yang mana coba? Pilihannya apa Kak Maya? Pilih sedih atau sukacita? Adik-adik bisa pilih? Pilih sedih atau pilih sukacita? Sama seperti gambar ini, sedih, murung, wajahnya tidak senang. Mana yang adik-adik pilih? Ya, setiap adik-adik, Kak Maya percaya, bahkan setiap orang pasti memilih sukacita. Mengapa memilih sukacita? Ya, betul sekali. Karena sukacita itu menyenangkan, membuat keadaan lebih baik dan sehat. Nah, luar biasa ya adik-adik ya. Kalau kita selalu sukacita, bisa membuat kita sehat badan kita. Yang percaya katakan amin. Yang bersukacita katakan haleluya. Yes. Kak Maya percaya Tuhan melimpahkan sukacita buat kita semuanya. Sama seperti sukacita datang dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih? Zakaria dan Elisabet ini adalah pasangan suami istri. Yang juga adalah seorang imam dan pelayan Tuhan yang taat dan setia. Sekalipun saat itu mereka hidup di zaman kegelapan adik-adik. Zaman tidak ada mukjizat yang terjadi. Di mana saat itu Tuhan tidak banyak berbicara dan berkarya atas bangsa Israel. Tetapi Zakaria dan Elisabet tetap setia hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Dan tetap hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan tanpa cacat sedikit pun. Keren sekali. Zakaria dan Elisabet hidup takut akan Tuhan. Keduanya setia melayani Tuhan. Bahkan melayani dengan giat dan tidak pernah mengeluh. Siapa di sini adik-adik yang selalu rajin untuk melayani Tuhan? Lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Tapi adik-adik, sayangnya satu. Apa itu? Mereka tidak mempunyai anak adik-adik. Karena Ibu Elisabet ini mandul. Pasti mereka sedih sekali adik-adik. Apakah selama itu keduanya hanya berdiam diri saja? Tentu saja tidak adik-adik. Mereka sudah berjuang, berusaha, dan berdoa. Tetapi doanya belum dijawab Tuhan. Doanya apa? Belum dijawab Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Kalau kalian berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kalian juga belum dijawab oleh Tuhan? Mengeluh? Menggerutu? Atau apa adik-adik? Ya, hebatnya Zakaria dan Elisabet, mereka
adalah orang-orang yang luar biasa, yang tidak kecewa kepada Tuhan, apalagi marah kepada Tuhan, melainkan mereka tetap setia dan tetap semangat melayani Tuhan. Mungkin adik-adik berkata, aku sudah setia sama Tuhan Kak Maya, aku sudah berdoa, aku sudah taat untuk selalu beribadah, taat untuk membaca firman Tuhan. Tapi aku berdoa sampai hari ini, minta supaya Tuhan memberkati rumah buat kami semuanya, buat mama, papa, adik dan kakak, tapi kita semua belum diberkati. Jangan takut adik-adik, sama seperti Zakaria dan Elisabet, tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Sama seperti Zakaria dan Elisabet juga taat dan setia kepada Tuhan. Hingga suatu hari adik-adik, yang terjadi adalah seorang malaikat datang dan membawa kabar sukacita bagi Zakaria. Kabar sukacitanya apa adik-adik? Kita ikutin terus ya cerita ini. Suatu hari ketika tiba giliran atau jadwal tugas bagi rombongan Zakaria ini untuk melayani di dalam bait suci, maka Zakaria yang bertugas saat itu masuk ke dalam bait suci. Dan saat berada di dalam bait suci adik-adik, datanglah malaikat yang bernama Gabriel membawa kabar baik. Apa itu kabarnya? Kabar itu adalah bahwa Elisabet, istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Padahal Elisabet sudah jelas-jelas mandul dan sudah lanjut usia. Kita bisa bayangkan adik-adik saat itu, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet sudah tua dan Elisabetnya mandul. Hah, masa bisa punya baby, punya anak? Tapi sekali lagi adik-adik, dengan kesetiaan yang dimiliki oleh Zakaria dan Elisabet, Tuhan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan buat yang tidak ada menjadi ada. Adik-adik yang percaya katakan haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus sanggup mengadakan mujizat dalam hidupnya katakan amin. Kita akan masuk di poin yang kedua. Catat lagi adik-adik. Catat di buku catatan kalian. Poin yang kedua firman Tuhan hari ini adalah apa adik-adik? Adik-adik bisa baca? Ya. Ketaatan dan kesetiaan mendatangkan mujizat sukacita besar. Sekali lagi adik-adik, poin yang kedua kalian bisa catat. Ketaatan dan kesetiaan mendatangkan mujizat sukacita besar. Amin. Adik-adik pernah melihat seorang petani ketika kalian berjalan-jalan di sawah mungkin? Iya, Kak Maya juga pernah melihat petani adik-adik. Seperti seorang petani yang rajin menabur adik-adik. Dia datang dari rumah pagi-pagi menuju ke sawah untuk menanam. Menanam apa? Ya, menanam benih padi. Dengan rajin, dengan setia, terus menanam dan menanam. Maka pada suatu saat, petani itu pasti menuai atau menerima apa yang dia sudah taburkan. Dia akan menuai dari apa yang dia sudah kerjakan adik-adik. Menuai dari apa yang sudah petani ini lakukan. Sama seperti petani yang selalu rajin bekerja di ladangnya. Dia akan menuai juga apa? Padi. Yang nantinya bisa menjadi beras.
Dengan rajinnya petani ini mengerjakan bagiannya, maka dia pun akan panen yang besar. Sama seperti Zakaria dan Elisabet. Suatu hari seorang malaikat datang dan membawa kabar sukacita bagi Zakaria. Demikian pula dengan Zakaria dan Elisabet yang telah menabur dengan perbuatan ketaatan dan kesetiaannya kepada setiap tugas pelayanannya, maka Tuhan tidak akan tinggal diam adik-adik. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan memberikan anugerahnya. Tuhan memberikan melimpahkan berkatnya buat Zakaria. Kehidupan Zakaria dan Elisabet sangat-sangat bisa memberikan teladan buat kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan mendatangkan sukacita besar. Artinya adik-adik, ketika kita berdoa, maka setiap kesedihan, setiap duka cita akan berakhir dengan sukacita. Sama seperti Zakaria dan Elisabet. Ketika dia juga terus setia berdoa, Tuhan mendatangkan mujizat. Adik-adik juga harus sama, setialah. Setia dan setia terus kepada Tuhan. Sukacita besar pasti dicurahkan, pasti diberikan buat adik-adik semuanya. Nah, jadilah anak Tuhan yang taat dan setia adik-adik. Sama seperti Zakaria dan Elisabet. Apakah ada di antara adik-adik yang mengalami keadaan seperti yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet? Ada adik-adik? Kalau ada, percayalah. Sekalipun yang adik-adik doakan rasanya begitu besar dan mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka taati sungguh-sungguh setiap firman Tuhan. Pesan dan nasihat orang tua kita. Guru yang ada di sekolah, kakak di ibadah Kids Impact, juga dengan setiap KKS kalian masing-masing. Maka setiap apapun yang sudah adik-adik kerjakan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tetaplah adik-adik juga harus setia berdoa, beribadah, bahkan melayani Tuhan. Karena pada saatnya nanti Tuhan pasti menjawab dan mengabulkan doa-doa adik-adik semuanya. Tuhan Yesus sanggup mendatangkan sukacita besar dalam hidup adik-adik semuanya. Tuhan sanggup melakukan mujizat besar dalam setiap kehidupan adik-adik semuanya. Itu sebabnya kakak mau ajak adik-adik berdoa. Minta Tuhan Yesus sumber sukacita untuk masuk dan tinggal di dalam hati adik-adik. Maka adik-adik semuanya akan menerima berkat Tuhan yang sangat besar. Adik-adik percaya Tuhan Yesus sanggup melimpahkan sukacita, menjawab doa kita di dalam setiap apapun yang kita doakan. Yang percaya angkat tangan semuanya. Yang percaya mana? Kak Maya bisa lihat? Amin. Kalau kalian percaya, angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tangan dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, saat ini aku mengakui segala dosaku. Aku undang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau jadi anak yang taat dan setia. Aku percaya mujizat Tuhan dan sukacita besar dinyatakan dalam hidupku. Di bulan Natal ini aku deklarasikan menjadi bulan jawaban doa bagiku. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita katakan dengan mantap, kita katakan dengan sukacita, sukacitaku karena kasih Tuhan. Siap semuanya? Kita teriakkan
sampai kita sendiri mendengar suara kita. Sukacitaku karena kasih Tuhan. Katakan dengan semangat adik-adik, sekali lagi semuanya. Sukacitaku karena kasih Tuhan. Yes. Firman Tuhan di kelas Joyful hari ini bersama dengan Kak Maya. Sekarang kita tutup dengan satu ayat yang sangat memberkati kita. Buka adik-adik, ayat hafalannya di mana? Ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi adik-adik, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik bisa hafalkan ayat ini. Ini merupakan satu ayat yang sangat Kak Maya suka. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita hafalkan bersama-sama adik-adik. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ulangi sekali lagi. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kak Maya sangat percaya adik-adik firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Percayalah kepada Tuhan dalam hidupmu dan teruslah setia kepada Tuhan. Maka apa yang kita lihat mustahil, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mau tutup di dalam doa, kita mau datang pada Tuhan adik-adik. Semua letakkan alat tulis kalian, buku, catatan semua diletakkan. Lipat tangan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lipat tangan dan datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Datanglah dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kak Maya mau berdoa buat kalian semuanya. Kita mau datang pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Ibadah secara online ini Tuhan memberkati hidup kami. Sukacitamu sudah datang Tuhan atas kami. Dengan kelahiran Yesus Kristus kami percaya kami boleh diberkati dengan damai dan sukacita. Hari ini kami boleh mengerti Tuhan dan meneladani seperti kehidupan Zakaria dan Elisabet yang selalu setia, selalu taat kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau terus Engkau tinggal di dalam hatiku dan terus membimbing, menyertaiku di sepanjang langkah hidupku. Dan ku percaya Tuhan, apapun yang sudah kudoakan, Tuhan sanggup menjawab. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu memberkati hidupku. Hanya di dalam nama-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Semua anak-anak yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tetaplah terus setia beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan jumpa lagi di firman Tuhan yang berikutnya dengan firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Tuhan memberkati semuanya adik-adik. Bye-bye. Haleluya, haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan sepanjang rangkaian ibadah Kids Impact. Adik-adik, kita bersama-sama tutup ibadah hari ini dengan berkat Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah keluarga adik-adik oleh Tuhan. Diberkatilah studi adik-adik, keluar masuk adik-adik ada di dalam penjagaan Tuhan.
apa yang dikerjakan di dalam tangan adik-adik, setiap talenta, setiap anugerah, setiap pemberian yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan adik-adik, dilipat gandakan dalam kehidupan adik-adik. Bahkan diberkati pelayanan adik-adik, dimanapun adik-adik berada, perkataan adik-adik menjadi berkat dan kesaksian buat orang-orang di sekeliling adik-adik. Adik-adik mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua berdoa, katakan dengan suara adik-adik yang paling keras, amin. Terus maju di dalam Tuhan, Tuhan memberkati.